Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua. Di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai logical statement. Ya, terutama di bagian pernyataan majemuk atau compound statementnya. Nah, sebelum kita masuk ke logical statement, mari kita cek terlebih dahulu jawaban dari Brentis pertemuan pertama dengan sign-nya atau dengan tandanya adalah dilarang belok kanan dan dilarang putar balik. Nah, di sini apa sih yang sebenarnya menjanggal dari ini? Karena belok kanan tandanya yang ini berarti dilarang belok kanan dan dilarang putar balik. Jadi sebenarnya dua kejadian yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Namun kenapa di sini dibilang bertentangan dengan bertentangan dengan prinsip logical statement? Karena kata dan supaya dia bisa terlaksana maka dua-duanya harus bisa dipenuhi. Nah, di sini tentu saja karena tidak bisa dilakukan secara bersamaan, maka tentu saja secara matematis ini salah. Karena dua-duanya nggak bisa dilakukan secara bersama, jadi tidak tepat jika menggunakan kata dan. Jadi di sini yang ditekankan adalah violate the rule of proposition and operator. Jadi kalau ada operator and maka dua-duanya harus bisa dilaksanakan bersamaan agar sebuah simbol atau sebuah pernyataan majemuk bernilai benar. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke materi mengenai logical expression more, semakin banyak, yaitu mengenai kompon atau pernyataan majemuk. Nah, di sini ada beberapa jenis dari logical expression. Yang pertama adalah always true, disebutnya adalah tautologi. Yang kedua adalah always false, disebutnya adalah kontradiksi. Dan yang terakhir adalah sometimes true, sometimes false, disebutnya adalah kontingensi. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya ada dua cara. Pertama adalah dengan menggunakan truth table. Yang kedua adalah disimplify. Jadi atau disederhanakan. Nah, dengan menyederhanakannya ini tentu saja menggunakan prinsip-prinsip ekivalensi. Nah, untuk truth table bentuknya adalah seperti ini. Jadi kita mulai dari pernyataan yang paling kecil sampai dia ke pernyataan paling besar, sampai ditemukanlah atau terbuktilah bahwa semuanya pernyataan itu bernilai benar, entah itu tautologi. Kalau tautologi bernilai benar, kalau kontradiksi bernilai salah semua. Jadi yang di sini adalah contoh dari pernyataan yang semuanya bernilai benar. Nah, bagaimana dengan simplify atau menyederhanakan? Jadi menyederhanakan dengan pernyataan ekivalensinya. Nah, di sini saya cantumkan sedikit, nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi jika simplify itu menggunakannya tanda sama dengan 3 atau 3 garis. Nah, ini artinya ekivalensi, bukan sama ya. Nah, di sini yang digunakan adalah equivalency law. Ada 12 equivalency law. Silakan kalian cek di buku yang telah saya bagikan di e-learning. Silakan dicek di sana. Di sana tertulis equivalency law apa saja. Nah, mari kita dari example-nya yang tadi, bagaimana cara mendapatkannya. Yang pertama adalah tentu saja pertanyaannya adalah proof that P ke Q dan negasi Q, lalu jika
pernyataan yang ini salah, saya nggak bisa bacain secara ini ya, secara biasa karena ini terlalu banyak atau bahasa ininya nested ya, kok pernyataan yang compound, maka buktikan bahwa pernyataan ini adalah sebuah tautologi. Nah, tadi sudah dibuktikan sebenarnya. Untuk ininya kita akan bahas step by stepnya. Yang pertama adalah by truth table. Kita buat yang seperti ini. Bagaimana sih cara kita mengisinya? Tentu saja yang pertama kita isi adalah bagian yang saya lingkari ini. Nah, di sini diisi oleh kemungkinan nilai nilai kebenaran dari variabel yang dibutuhkan. Contoh, di sini variabelnya hanya ada P dan Q, maka kemungkinan variabelnya akan hanya ada 2 kemungkinan. Akan ada 4 kemungkinan total. Jadi karena P punya 2 kemungkinan, true atau false, Q punya 2 kemungkinan, true atau false, maka kemungkinan ininya banyak kemungkinannya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi banyak kemungkinannya adalah 4 buah kemungkinan, yaitu true dengan true, true dengan false, false dengan true, false dengan false, seperti itu. Nah, bagaimana jika 3? Jika 3 ya berarti banyak kemungkinannya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Jadi atau bisa disingkat dengan 2 pangkat 3, di mana pangkat 3 ini adalah menyatakan banyaknya variabel. Nah, karena di sini ada 2, maka ya sama saja dengan 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Kalau 3 variabel maka 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2. Ada 4 variabel, 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4, seperti itu. Jadi kita mulai dari P sama Q dengan variabel normalnya. Kalian bebas menentukan bentuk truth table-nya bagaimana, tapi biasanya dibentuknya dari pernyataan paling sederhana, variabel terlebih dahulu, baru ke pernyataan yang paling sederhana, baru setelah itu pernyataan yang paling luar. Nah, ini saya buat seperti itu. Nah, apa saja yang dibutuhkan selain P dan Q ini, selain variabel ini? Perhatikan pada pada soal kita butuh nilai negasi Q dan butuh juga nilai negasi P. Maka tentu saja kita akan masukin nilai negasi P dan nilai negasi Q. Nah, selanjutnya adalah pernyataan yang P maka Q. Maka di sini saya masukkan terlebih dahulu P maka Q. Nah, selanjutnya P maka Q dan negasi Q, gitu kan. Kita sudah punya nilai P maka Q. P maka Q dan negasi Q. Kita tinggal cek negasi Q-nya di sana. Bagaimana negasi Q-nya sudah ada ya. Nah, kita tinggal cek itu P maka Q nilainya untuk yang pertama ya. Ini P maka Q nilainya true, negasi Q-nya nilainya false. Maka P maka Q dan negasi Q itu nilainya false. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, di kolom kedua misalkan P maka Q nilainya false, sedangkan negasi Q-nya nilainya true, maka false dan true nilainya adalah false. Seperti itu. Jadi tinggal melihat nilai kebenaran dari tabel yang sebelumnya. Kolom yang sebelumnya. Baris yang sebelumnya, salah. Ya, kolom bukan baris. Nah, selanjutnya barulah kita beranjak ke pernyataan yang terakhir, yaitu yang paling luar, yaitu P maka Q dan negasi Q dalam kurung maka negasi P. Nah, di sini ya kita tinggal cek yang tabel kolom sebelumnya nilainya adalah false, terus kita sandingkan dengan tanda maka dari negasi P. Jadi false maka nilainya true. Selanjutnya adalah false yang untuk baris kedua, false maka juga nilainya true. Terus baris ketiga, false maka true, maka tentu saja nilainya juga tetap true. True maka juga akan true. Nah, di sini terlihat bahwa nilainya semuanya true ya, nilainya semuanya true. Jadi dia merupakan tautologi berdasarkan truth table. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan pernyataan yang menggunakan penyederhanaan pernyataan. Jadi perhatikan yang sebelah sini, yang sebelah kanan.
Jadi ada pernyataan yang akan dibuktikan P maka Q dan negasi Q dalam kurung maka negasi P. Nah, biasanya kita mulai dari yang paling dalam. Jadi yang paling dalam itu adalah P maka Q ini. Jadi P maka Q ini kita cari pernyataan ekivalensinya disebut dengan law of transformation. Jadi sebuah hukum transformasi di mana P maka Q ini akan berarti sebagai P negasi P atau Q. Jadi yang saya tebelin itu adalah hasil dari yang dilingkarin di atasnya. Jadi P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, selanjutnya kita ubah yang sebelah sini, law of distribution atau hukum distribusi. Jadi kita distribusikan, kita buka kurungnya agar bisa sama seperti perkalian ya. Kalian tinggal buka kurung, misalkan A tambah B kali C itu sama dengan A kali C ditambah B kali C. Nah, seperti itu juga sama. Jadi di sini kita buka kurungnya, hasilnya adalah seperti ini. Yang saya tebalkan. Jadi negasi P atau Q dalam kurung dan negasi Q itu jika dibuka kurungnya menjadi negasi P dan negasi Q dalam kurung atau dalam kurung Q dan negasi Q. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan yang sebelah sini Q dan negasi Q. Q dan negasi Q ini selalu bernilai salah. Kenapa? Karena kalau dan A dan negasi A pasti salah satunya ada yang true, ada yang false ya. Maka kalau dan kan harus dua-duanya false. Maka Q dan negasi Q itu pasti selalu bernilai salah, bernilai false. Jadi Q dan negasi Q kita bisa tulis sebagai false. Nah, selanjutnya perhatikan yang sebelah sini. Kita tinggal negasi P dan negasi Q yang di dalam kurung atau false. Nah, perhatikan karena kata atau false. Nah, nilainya benar-benar jika kapan? Jika negasi P dan negasi Q benar. Bernilai salah jika negasi P dan negasi Q bernilai salah juga gitu kan. Jadi false yang atau false yang sebelah kanan ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap nilainya, maka kita bisa hilangkan. Jadi dihilangkannya seperti ini. Jadi tersisa adalah negasi P dan negasi Q. Nah, perhatikan tersisa adalah negasi P dan negasi Q maka negasi P. Nah, ini sudah tidak bisa tidak bisa distribusi, maka kita akan merubah tanda makanya. Jadi kita rubah tanda maka di sini bersesuai dengan law of transformation, akhirnya menjadi sebuah yang tadi awal ya. Yang tadi awal kalau P maka Q berubah jadi negasi P atau negasi Q. Di sini ada satu buah negasi P dan negasi Q yang ada dalam kurung, maka negasi P dia akan berubah menjadi seperti ini. Negasi dari negasi P dan negasi Q dalam kurung itu atau negasi P. Nah, selanjutnya yang ini negasi dan negasi P atau dan negasi Q kita bisa pakai hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk menegasikannya. Jadi dia akan menjadi seperti ini. P atau Q. Jadi negasinya kita tinggal masukkan negasi kali negasi P jadinya P, dannya menjadi atau, negasi dan negasi Q jadinya Q. Seperti itu. Nah, dapatnya adalah P maka Q, P atau Q, atau negasi P. Nah, selanjutnya ini ada dua buah jalan untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah dengan menggunakan law of distribution. Yang kedua adalah dengan menggunakan law of association. Jadi kita bisa menggunakan dua buah jalan ya. Saya akan bahas satu persatu. Yang ini menggunakan law of distribution, kita buka kurungnya. Jadi kita buka kurung menjadi P atau negasi P atau Q atau negasi P. Jadi seperti ini, kita buka kurungnya yang bagian P atau Q ini. Kita buka kurungnya dengan law of distribution menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya atau kita bisa menggunakan law of association, di mana kita bisa bolak-balik ya. Karena kita dalam kurung dan semuanya setara atau sama atau, maka kita bisa majukan negasi P-nya untuk berpasangan dengan P. Jadi seperti itu. Nah,
Untuk yang dengan menggunakan law of distribution, perhatikan yang sebelah sini. Jadi yang sebelah sini itu P atau negasi P selalu bernilai benar. Kenapa? Kalau pernyataan atau setiap dia punya nilai benar, maka nilainya akan benar. Jadi benar atau salah, salah atau benar, nilainya tetap akan selalu benar. Jadi P atau negasi P itu sama saja dengan true. Nah, selanjutnya true atau key atau negasi P seperti itu. Jadi untuk yang law of distribution dapatnya adalah yang ini yang sebelah kiri. Sedangkan untuk law of association kita cek juga P atau negasi P, tentu saja dia akan bernilai benar. Jadi dia akan bernilai true atau key. Nah, perhatikan di sini sudah terpampang true atau sebuah pernyataan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah true atau sebuah key. Nah, perhatikan kalau kata atau di mana ada satu true saja, dia akan selalu bernilai true. Jadi pernyataan ini sudah bisa membuktikan bahwa nilai dari pernyataan ini akan selalu true. Pernyataan yang di atas yang sebelum kita sederhanakan itu sudah akan selalu bernilai true, karena untuk atau jika ada salah satu nilai true maka tentu saja semuanya akan true. Nah, selanjutnya untuk contoh-contoh lebih banyak silahkan klik dari link yang saya berikan. Klik ini, di sana ada sebuah posting dari mahasiswa Dinus di Nusantara. Nah, di situ saya rasa penjelasannya sudah bagus dan kalian juga bisa lihat macam-macam hukumnya, bukan banyak-banyak ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi di sini kita membahas mengenai tautologi, kontingensi, dan kontradiksi, di mana nilainya ya kalau jika dia selalu benar maka disebut tautologi, jika dia selalu salah disebut kontradiksi, dan jika dia tidak kadang bernilai benar, kadang bernilai salah, maka disebut dengan kontingensi. Nah, terima kasih. Sampai sini saja pertemuan kali ini. Silahkan dicek e-learningnya, di sana akan setelah di-upload buku dan modul. Nah, untuk modul kegiatan ya, modul soal, untuk modul soal nanti akan saya instruksikan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.